Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfira Rahmi, NIM 180290028. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan grafik fungsi Y sama dengan A sin B dalam kurung X tambah C tambah D akibat perubahan pada konstanta A, B, C, dan D. Untuk mempelajari materi ini, di sini saya akan menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Materi ini merupakan materi kelas 10 semester 2. Berikut saya tampilkan kompetensi inti berupa KI 3 dan KI 4 dari materi tersebut. Lalu, untuk kompetensi dasar, yakni KD 3.10, berupa menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Lanjut KD 4.10, menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin B dalam kurung X tambah C tambah D. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui kegiatan pembelajaran berbantuan GeoGebra, peserta didik diharapkan mampu menganalisis perubahan grafik fungsi Y sama dengan sin X setelah ditransformasikan. Baik, sekarang kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelumnya, aplikasi ini dapat kita download melalui website resmi dari GeoGebra. Nah, beginilah tampilan dari website GeoGebra. Kita dapat klik peda up download dan dapat mendownload salah satu aplikasi dari GeoGebra ini. Selain dapat mendownloadnya, kita juga dapat menggunakan aplikasi ini secara langsung dengan mengklik tombol start. Nah, untuk video ini saya akan menggunakan aplikasi yang Graphing Calculator. Nah, beginilah tampilannya dari aplikasi GeoGebra yang Graphing Calculator. Di sebelah kiri ada Algebra, Tools, dan Tabel. Algebra ini tempat kita menginputkan fungsi yang kita butuhkan. Lalu Tools, 3D Point, Move, dan lain sebagainya. Lalu pada tabel terdapat tabel berupa nilai dari fungsi yang telah dibuat. Selanjutnya di bawah juga terdapat, di sini kita dapat mengklik fungsi atau item atau simbol yang kita butuhkan. Misalnya di sini pada fx terdapat persen, derajat, sin, kostan, dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya juga terdapat bidang koordinat, sumbu X serta sumbu Y. Nah, sebelum memulai, karena kita menggunakan grafik fungsi trigonometri, kita ubah dulu si sumbu X-nya dengan mengklik setting, lalu setting X-axis, distance. Ini dapat kita klik. Jadi distance yang kita gunakan di sini adalah 30 derajat. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menginputkan fungsi Y sama dengan sin X. Oke. Nah, beginilah grafik dari fungsi Y sama dengan sin X. Selanjutnya kita akan melihat komponen-komponen dari fungsi Y sama dengan sin X ini. Apa saja komponennya? B, X tambah C, tambah D. Oke, yang pertama Y sama dengan sin X. Komponennya adalah nilai maksimum. Apa itu nilai maksimum? Nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh ordinat atau sumbu Y. Nah, kita lihat pada grafik. Nilai tertinggi yang dicapai oleh ordinat adalah 1, sehingga nilai maksimumnya adalah 1. Selanjutnya adalah nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai terendah yang dicapai oleh ordinat atau sumbu Y. Nah, pada grafik dapat kita lihat bahwa nilai terendahnya adalah negatif 1. Oke, selanjutnya periode. Periode adalah
besar interval sudut yang dibutuhkan oleh suatu grafik untuk mencapai satu putaran penuh. Nah, untuk grafik sinus, satu putaran penuhnya itu terdiri dari satu bukit, yang ini yang dari 0 sampai V, dan satu lembah, dari V sampai dengan 2V. Nah, terlihat bahwa untuk satu putaran penuh, grafik Y sama dengan sin X, itu membutuhkan interval sebesar 360 derajat atau 2V. Oke, maka periodenya adalah 360 derajat. Nah, inilah komponen-komponen dari grafik Y sama dengan sin X. Selanjutnya kita akan menganalisis perubahan yang terjadi akibat perubahan pada konstanta A. Pada grafik Y sama dengan sin X, konstanta A-nya adalah 1. Nah, sekarang bagaimana jika konstantanya A-nya itu 2? Berarti kita punya fungsi Y sama dengan 2 sin X. Nah, kita lihat grafik Y sama dengan 2 sin X ini yang berwarna biru. Oke, supaya tidak ragu, kita tampilkan labelnya ke label name and value. Oke, nah ini value-nya seperti yang dapat kita lihat. Y sama dengan 2 sin X, GX ya. Lalu yang warna hijau, kita bikin juga value-nya. Y sama dengan sin X. Selanjutnya akan kita lihat komponen-komponen dari grafik Y sama dengan 2 sin X. Yang pertama yaitu nilai maksimum. Nilai maksimum dari grafik Y sama dengan 2 sin X adalah 2, karena pada ordinat nilai tertinggi yang dapat dicapainya adalah 2. Maka nilai maksimumnya 2. Nilai minimumnya negatif 2. Sedangkan untuk periodenya tetap. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada grafik Y sama dengan A sin B, X tambah C tambah D, jika terjadi perubahan pada nilai A, maka nilai maksimum dan nilai minimumnya berubah. Nah, selanjutnya kita akan melihat perubahan pada grafik akibat perubahan dari konstanta B. Nah, pembanding yang akan kita gunakan tetap yang F sama dengan Y sama dengan sin X. Maka untuk grafik Y ini kita delete dulu. Kita buat grafik selanjutnya. Y sama dengan sin tiga X misal. Nah, berikut grafik Y sama dengan 3X. Grafik yang berwarna orange. Kita perlihatkan value-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat komponennya. Komponen dari grafik Y sama dengan sin 3X. Yang pertama adalah nilai maksimum. Nilai maksimumnya dapat kita lihat sama dengan grafik Y sama dengan sin X, yaitu 1, dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Selanjutnya adalah periode. Periode terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Oke, dapat kita lihat bahwa untuk satu periodenya, grafik Y sama dengan sin 3X ini membutuhkan interval sebesar 120 derajat. Maka periodenya adalah 120 derajat. Nah, kita lihat perbedaannya berada pada periode ya. Untuk yang Y sama dengan sin X, periodenya 360, dan untuk Y sama dengan sin 3X, periodenya 120. Oke, maka perubahan pada konstanta B dapat mengakibatkan perubahan pada periodenya. Selanjutnya untuk konstanta C.
Untuk konstanta C, kita menggunakan pembandingnya yang grafik Y sama dengan sin X, maka kita inputkan lagi di sini Y sama dengan sin X tambah 60 misal. Oke, kita gunakan derajatnya di sini. Oke. Nah, grafik Y sama dengan sin 60, sin X tambah 60, grafik yang berwarna ungu ini. Coba kita lihat untuk nilai maksimum. Nilai maksimum. Maksimumnya adalah sama, yaitu 1. Nilai minimumnya, oke, nilai minimumnya juga 1, negatif 1, maaf. Selanjutnya periode. Periodenya, kita lihat dulu ya, ini dari negatif 60. Atau kita lihat dari 120. Berarti satu lembah satu bukit ya. 120, satu lembah dan satu bukit sampai 480 derajat. Itu sama dengan berarti 480 dikurang 120 ya. Maka periodenya sama ya, ini 360 derajat. Nah, namun apa bedanya? Yang Y sin X sama dengan Y sin X tambah 60. Coba kita lihat untuk 120 dan V ini. Nah, ini terjadi pergerakan. Pergerakan sebesar 60 derajat. Yang V ini kan setara dengan 180. Terjadi pergerakan sebesar 60 derajat ke kiri. Sehingga titik ini pada fungsi Y sama dengan sin X tambah 60 berada di sini. Jadi jika terjadi perubahan sebesar plus C pada grafik fungsi trigonometri, maka grafiknya bergeser ke arah kiri. Nah, bagaimana jika dikurang? Bagaimana jika C-nya itu negatif? Sin X kurang 60 derajat berarti, misalkan. Maaf dulu, kita sin X kurang 60 derajat. X derajat. Oke. Grafiknya yang berwarna biru ya. Sini, maka pergerakannya ke arah kanan. Seperti yang kita lihat di sini 180 derajat, sekarang berada di sini 240 derajat. Yang 2V atau 360 derajat sekarang berada pada 420 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa terjadi pergeseran ke arah kiri sebesar 60 derajat. Selanjutnya kita akan melihat perubahan grafik pada konstanta yang D. Delete. Tetap ya, kita menggunakan pembandingnya Y sama dengan sin X. Sekarang sin X tambah 1. Oke. Sin X tambah 1. Selanjutnya kita akan melihat apa saja komponennya. Tambah 1. Yang pertama, nilai maksimum. Nilai maksimumnya di sini dapat kita lihat 2 ya. Lalu yang kedua, nilai minimum. Nilai minimumnya 0. Dan yang terakhir, periode. Periodenya 1 bukit dan 1 lembah. Maka periodenya 2V atau 360 derajat. Lalu apa perbedaannya grafik Y sama dengan sin X tambah 1 dan Y sama dengan sin X? Berada pada nilai maksimum dan minimum.
Perbedaannya dapat kita lihat bahwa grafik Y sama dengan sin X itu naik satu satuan ke atas. Yang awalnya nilai maksimumnya 1 menjadi 2, dan nilai minimumnya negatif 1 menjadi 0. Nah, akan kita lihat juga bagaimana jika nilai D-nya itu negatif. Sin X kurang 1. Nah, terjadi pergeserannya ke bawah. Nilai maksimumnya yang 1 sekarang menjadi 0. Dan yang nilai minimumnya negatif 1, di Y sama dengan sin X kurang 1 menjadi negatif 2. Nah, itulah kesimpulan dari perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan konstanta D. Nah, itulah contoh dari perubahan grafik fungsi trigonometri pada konstanta A, B, C, dan D. Nah, sekarang kita simpulkan. Jika perubahan terjadi pada konstanta A, maka terjadi perubahan pada nilai maksimum, nilai minimum. Lalu, jika terjadi perubahan pada konstanta B, maka terjadi perubahan pada periode dari grafik fungsi trigonometri. Selanjutnya, jika terjadi perubahan pada konstanta C, maka grafik tersebut bergeser ke arah kiri atau arah kanan. Lalu, jika terjadi perubahan pada konstanta D, maka grafik bergeser ke arah atas atau ke arah bawah. Nah, itulah materi dari perubahan grafik fungsi trigonometri. Saya mohon maaf atas kesalahan saya selama di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.